If you say that someone is living in a good life, you mean that they are living in the comfort and luxurious life, because they are living in the better life. Welcome to Better Life, the podcast project by Cerita Andy. Hidup ini merupakan sebuah petualangan yang penuh dengan warna. Berbagai macam kesempatan akan silih berganti mewarnai setiap petualangan hidup kita. Tidak akan ada yang abadi dalam hidup ini, karena semuanya akan berubah dengan cepat, seiring pergantian waktu yang terus berputar. Kita akan selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Namun, tidak semua pilihan itu dapat kita ambil. Butuh sebuah tekad dan keseriusan untuk menjalankan pilihan kita. Bukan sebuah hal yang mudah untuk terus bertahan dengan pilihan kita. Pro dan kontra akan selalu membayangi petualangan kita. Balik lagi Better Life, the podcast project by Cerita Andy. Kali ini gue gak bakal sendirian untuk sharing the experience. Karena gue ditemani oleh seseorang yang membuktikan bahwa ia mampu bertahan untuk tetap berpetualang dengan pilihannya. Tentu bukan hal yang mudah untuk bertahan di tengah pro dan kontra. Tapi hal inilah yang membuktikan bahwa keseriusan akan membuahkan hasil. Seseorang yang personal tagline-nya adalah Betawi Intellect dan sangat dikenal dengan karya bow-tie-nya. Ada Ikhwan Toha yang akan sharing his experience about the journey of his existence. Wan, thank you so much udah mau nemenin gue sharing di Better Life episode kali ini. Apa kabar, Wan? Terima kasih sama-sama atas undangannya. Alhamdulillah saya sehat. Sehat ya. Insya Allah terhindar dari COVID-19. Amin, alhamdulillah. Jadi semoga pokoknya karena kegiatannya sekarang kan lebih di rumah rata-rata kan? Iya, gue 99% ya? Iya, dari 19 Maret di rumah dan kayak gue harus dikasih upakarti atau kalpataru dari pemerintah Jokowi karena gue di rumah. Dia juga sangat taat gitu. Iya, karena kalau gue ngeliat di sosial media lu nih kayaknya semuanya bener-bener di rumah. Mulai udah itu udah punya. Biasa ganjil banget deh, pokoknya keluar rumah mulu ya, memamerkan diri gue dan penampilan gue sama orang-orang lain. Pokoknya lu udah punya schedule, pokoknya pagi harus sunbathing dulu, berjemur, olahraga, semuanya olahraga. Kan. Wan, dengan kegiatan lo yang di rumah ini, gue pengen nanya sih sebenarnya, totally lu udah berapa lama sih berkecimpung di industri fashion ini? Dari tahun 97 ya. 97, iya dari tahun 97 gue lulus dari LaSalle College Singapura 97 atau 97 kayak gitu, terus langsung kerja di majalah Hype sebagai fashion stylist, terus saya fashion writer, terus saya fashion reporter, terus juga fashion stylist freelance, kontributor fashion, terus punya label dengan partner Soekarno kayak gitu, terus ya sejak itu semuanya berjalan sampai sekarang. 97 ya? 97, iya. Tapi sebelum... Jangan nanya umur gue ya. Iya, oke. Gak malu kok ngasih tahu umur. Gak apa-apa, karena 49 tahun. Umur itu menentukan pengalaman, Wan. Iya, gue 49 tahun dan orang mengira gue 32 tahun. Because you're smiling person. Karena gue memaintain olahraga dan jaga menu makan, you know. Kembali deh ke pertanyaan lo. Tapi 97 kan memang bener-bener totally lo berkecimpung masuk ke. Iya betul. LaSalle College Singapura. Kemudian tapi sebelum lo terbang ke Singapura untuk kuliah. Ini kan gue kuliah di Singapura kan 2 tahun kan. Kayak gitu. Alhamdulillah gue beasiswa ya. Alhamdulillah ya. Kayak gitu. Jadi lulus SMA 90 sampai 93 kuliah di Trisakti Pariwisata, jurusan usaha wisata, pemandu wisata, terus kerjaan setahun dapat beasiswa, apply lomba beasiswa ya di Singapura deh kayak gitu.
Jadinya gue sempat belajar Trisakti Pariwisata, lulus. Tapi emang fashion itu adalah passion lu dari Ya, dulu? jadi pas habis lulus dari Trisakti Pariwisata, gue hanya bilang, gue kok jadi orang pariwisata, bukan passion gue fashion dari kecil. Jadi gue menyukai fashion dan bermimpi menjadi sekarang ini sejak kelas 3 SD. Pertanyaan selanjutnya, please. Kelas 3 SD berarti sekitar umur 8 tahun. Itu udah 8 tahun, 7 tahun. 8-7 tahun lah ya. Nah, apa sih yang membuat seorang Ihwan Toha akhirnya memutuskan, oke, gua mau berkecimpung di fashion? Ya, selain gue lulus dari Lasal College Singapura, kuliahnya juga dapat beasiswa, kuliah fashion dapat beasiswa, terus punya bakat dan minat luar biasa di fashion ini. Alhamdulillah, Allah Maha Besar, dan juga gue sangat bersyukur. Dan sejak kelas 3 SD itu gue bercita-cita seperti sekarang. Seperti sekarang. Gue harus jadi fashion designer, harus jadi fashion stylist, harus jadi pengarah gaya, harus jadi art director, harus jadi kontributor fashion, harus jadi dosen fashion, menulis buku, pernah punya modal dan talent management 12 tahun kayak gitu. Dan itu sudah tercapai semuanya. Yang belum tercapai adalah gue belum punya perusahaan yang bernama Trend Forecasting Company. Tapi sekarang kan gue ngajar di Lasal, salah satu kelasnya adalah Trend Forecasting Company itu ya. Trend Forecasting Class itu tersalurkan. Jadi kelas 3 SD gue udah punya bakat mendesain membuat sketsa baju gitu kayak gitu kelas 3 SD. Terus udah sering lihat majalah-majalah pok-pok gue punya 4 kayak gitu. Mereka majalahnya saat itu adalah Kartini, Sarina, Pertiwi. Yang bener-bener majalah perempuan banget kan, fashion. Buatan fashionnya banyak. Terus gue buka halaman modelnya, baca artikel fashionnya, baca profil fashion designer, lihat-lihat ilustrasi mode majalah senior fashion designer, lokal, internasional. Bahkan gue baca artikel tren mode dunia kayak gitu. Gue dalam arti gue, suatu saat gue harus bekerja di industri ini, suatu saat gue harus mewawancara orang ini, suatu saat baju gue harus di halaman mode seperti ini, suatu saat gue diwawancara oleh majalah, suatu saat gue menulis kontribusi di sini, suatu saat ilustrasi gue harus di dalam majalah, suatu saat gue gitu banyak gitu ya, pokoknya banyak. Katanya alhamdulillah Allah mengizinkan gue hidup dan bekerja di industri ini. Inilah jalurnya, this is your way. Dan berarti gue bisa bilang this is your dream to be a designer. Iya, betul. Iya, mimpi gue udah jadi kenyataan. Ya, alhamdulillah. Terus saat lo mutusin untuk lo berkecimpung nih di industri fashion, pasti ada pro dan kontra dong. Jadinya alhamdulillah keluarga gue tuh Betawi asli ya, nyokap Betawi asli. Betawi intelek sesuai dengan personal tagline lo kan. Nyokap Betawi Cikini, bokap Betawi Tanah Abang. Asli banget itu. Asli, mereka itu sangat open minded. Oh, that's good. Dan pada saat mereka gue bilang gue dapat beasiswa, ya mereka sangat mensupport. Kalau bokap sama nyokap sih, kalau anaknya bahagia dengan pilihan mereka dan juga komitmen dan juga komitmen dan bahagia. Komitmen maksudnya selesai tepat waktu kayak gitu. Terus kita disiplin, kita profesional, terus kita bekerja, terus juga bahagia, kita bekerja sesuai dengan passion dan hobi kita. Mereka sih apalagi dapat beasiswa ya, mereka betul. Mereka nggak peduli jurusannya apa sih gitu. Yang di mata mereka sih, orang Betawi zaman dulu ya, di mata mereka yang anak gue dapat beasiswa di luar negeri, jurusannya mereka nggak tahu. Itu pokoknya udah wow banget lah pokoknya kan. Udah disupport banget, dan mereka ya support. Alhamdulillah mereka support dan bangga terhadap diri gue. Gue juga beruntung ya punya keluarga. Punya keluarga atau bagian dari mereka kayak gitu. Betul, punya orang-orang yang sangat mensupport kan, karena tidak semua orang tua bisa melakukan hal yang sama. Ya berarti sesuai dengan personal tagline lo, Betawi intelek kan? Ya makanya emang itu sesuai. Jadi gue kalau foto keluarga gue tuh Betawi intelek. Atau bukan Betawi biasa kan, dan satu lagi bukan Betawi biasa. Bukan Betawi biasa, betul. Wan, punya kenangan nggak yang nggak bisa lo lupain selama lu berkecimpung di dunia fashion dari sebelum 97 lah kurang lebih ya, 95 berarti ketika lu mulai kuliah. Kenangan apa ya? Sampai tahun ini ya? Kalau misalnya gue sih punya 2 turning point dalam hidup gue adalah pertama dapat beasiswa di Lasal College
Singapura kan, kerjasama dengan majalah Hype. Itu turning point pertama. Turning point kedua adalah gue melaunchingkan Ikhwan Toha kayak gitu. Tahun berapa? Itu 2007 tuh. 2007 jadinya gue brand pertama gue itu bubar kayak gitu. Gue konsentrasi punya model agency Platinum dari 2000 Iya, dan gitu, siapa yang nggak kenal Platinum zaman dulu kan? Iya, alhamdulillah kayak gitu. Khusus cowok lah, cowok. Iya, kan betul. Anak-anak gue udah jadi aktor semua. I'm so proud of them. Yeah. Itu jadi selama gue konsentrasi Platinum, banyak orang-orang nanya kok nggak bikin brand lagi atau nggak aktif lagi. Tadi gue juga udah males kan, udah males jadi fashion designer. Nah kata gue media nanya, orang tua juga support, keluarga juga support, terus kan media juga support. Akhirnya gue melanjutkan Ikhwan Toha 2007. 10 tahun setelah lu selesai dari LaSalle College itu berarti ya, kurang lebih ya? Iya, tapi kan sebelumnya 97 gue udah punya brand dengan era kan. Dengan era, betul. Itu kan sempat bubar kan. Iya. Terus 2000 gue bikin Platinum, 2007 gue launching Ikhwan Toha. Launching Ikhwan Toha ada my second turning point dalam hidup gue, karena alhamdulillah respon publik dan respon media itu sangat baik, dan gue langsung menemukan karakter Ikhwan Toha seperti apa, karakter desain atau DNA-nya yang sampai sekarang gue alhamdulillah pertahankan. Nah, kalau tadi kan kenangan nih, lu punya 2 turning point in your life, tapi di balik itu semua, apa hal tersulit yang lu hadapin based on your experience in fashion? Aduh, terus terang ya, jadinya gue dari SMP aja, dari SD aja udah membaca ya curhat para fashion designer senior yang masih hidup ataupun sudah wafat gitu. Mereka curhat saat itu bahwa mereka itu tidak begitu disupport oleh tekstil industri, dan juga tidak begitu sejalan gitu. Misalnya saat ingin menemukan bahan tertentu atau juga tekstur tertentu, itu saat itu susah. Dan harus mencari sampai keluar kan? Iya betul. Dan juga seperti ada belum koordinasi antara industri tekstil dan industri fashion designer. Sampai sekarang sih udah mulai agak membaik ya, tapi agak membaik buat saya agak membaik gitu. Pemerintah juga seperti menjadi mediator di antara kita. Cuman agak membaiknya itu ya nggak begitu signifikan, nggak begitu kalau sorry saya harus juga membandingkan dengan industri mode lokal di Thailand. Orang Thailand itu bangga dengan produk fashion mereka sendiri. Mereka juga bisa menjual dengan harga yang sangat reasonable sesuai dengan potensial buyer lokal mereka, dan juga fashion designer itu disupport banget sama pemerintah, dan juga ada kolaborasi dengan perusahaan tekstil dan perusahaan garment dan yang lain-lain. Sejak SMP saya baca ketidakkoordinasikan itu, sampai sekarang itu saya merasakan dia kayak gitu, dan itu salah satu kendala. Ya, karena kalau kita lihat sih sebenarnya kita punya materi yang bagus, tinggal mungkin SDM kita yang kurang memadai ya. Karena kalau sepengetahuan gua, Thailand itu one of the best in Asia untuk material ya. Iya betul. Ya gue juga mungkin salah satu bisa jadi korbannya juga, bisa juga jadi pelakunya ya. Karena juga kita nggak bisa menjaga kualitas aja, tidak maintain kualitas itu. Kurang memiliki standar kan, standar produksinya. Karena kalau orderannya cuma 5, kualitasnya bagus, baik apalagi jahitannya. Betul. Jadi kalau orderannya 10 aja, kualitasnya jahitannya bisa agak amburadul kayak gitu tuh, yang bikin stressful kayak gitu. Udah jadi kayak produk kodian kan jadinya kan? Iya betul. Padahal cuma 10, gimana ribuan, gimana ratusan kayak gitu kan. Wan, dari kacamata lu sebagai seorang desainer, fashion designer, apa perbedaan industri fashion saat ini dengan zaman saat lu memulai pertama kali? Tapi gue sih lihatnya pertama keindahan dulu kali ya. Keindahan atau keasikan saat gue jadi fashion designer pada saat media itu lagi naik daun, bukan media online yang seperti sekarang. Oke, betul. Media, jadi terus terang tiap gue abis fashion show ya, gue nunggu banget hari Minggu tulisan Mbak Nino di Kompas hari Minggu, bisa setengah halaman atau seperempat halaman, ditulis aja di Mbak Nino datang aja udah alhamdulillah, ditulis pula dan dimasukin Kompas setengah halaman itu udah sangat bersyukur.
Allah Subhanahu Wa Taala maha baik. Ditambah gitu berbulan-bulan gue dapat melihat majalah-majalah lain seperti Femina mereview atau majalah Dewi mereview. Pokoknya semua dalam bentuk cetak, bisa gue baca, bisa gue simpan, bisa gue baca ulang, dan tulisannya itu sangat dalam dan juga sangat detail, ditulis oleh orang-orang yang sangat ahli. Ada juga kritikan yang sangat membangun, itu yang bikin gue happy. Ditambah gue juga pelakunya ya, gue juga sebagai fashion editor, jadi gue happy gitu. Apa yang gue sampaikan melalui koleksi itu bisa disampaikan melalui kata-kata ya, dan itu berlangsung habis fashion show sekali, itu fashion show tunggal sekali itu bisa liputannya bisa berlangsung sampai 3 bulan, orang masih bisa baca gitu. Sementara kalau sekarang saya agak prihatin dengan fashion designer sekarang, bikin fashion show tunggal dengan biaya yang sangat besar ya, juga melelahkan. Tiba-tiba liputannya itu hanya 2-3 kata, fotonya 1, dan juga di online terus terkira karena harus muter dengan berita-berita yang lain lagi. Kayak gitu. Berita sudah, apalagi berita fashion di online sudah mismarket kan kayak gitu. Jadi orang ditambah juga penulis-penulis editor itu ya, mereka bukan editor fashion yang berpengalaman dan qualified. Ya, karena kalau zaman dulu untuk terjun ke industri media itu kan agak susah ya. Iya, betul. Mereka ya nggak nulisnya bukan juga ya keterbatasan space juga ya, nulisnya nggak banyak, udah gitu ditambah ya kalaupun nulis tuh nggak dalam. Ya, jadi yang mau disampaikan melalui fashion itu akhirnya buyar. Bukan buyar, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali bahkan. Dia fashion show di sini tanggal segini kayak gitu, nggak menerangkan koleksinya, detailnya, warnanya, motifnya, siluetnya, dan yang lain-lain, filosofi desain. Siapa sih tokoh atau sosok yang lu jadiin sebagai panutan untuk tetap berkarya dan eksis di industri fashion sampai saat ini? Pokoknya gue punya mentor-mentor yang secara tidak langsung yang gue nggak mungkin melupakan jasa-jasa mereka, dan mereka itu meng-hire gue atau merekomen gue tanpa harus gue bawa portfolio gue, baik sebagai fashion stylist ataupun merekomen apa ya secara profesional ya, of course ya, dan juga mengapresiasi karya gue gitu apa adanya gue ini. Jadi gue berterima kasih pada Mbak Nino Nardiana Pambudi dulu di fashion editor Kompas, yaitu Mbak Sita Subiakto yang selalu meng-hire gue dan merekomen gue tanpa harus gue bikin portfolio terus Mas Samuel Mulia kayak gitu. Terus Mas Yoyo Budiman, dan yang terakhir ya of course almarhum Mas Muhammad Bakja. Semua orang yang gue sebutkan itu, mereka itu mereka memberikan ilmu, mereka ternyata sangat baik, terus juga sangat humble, memberikan ilmu itu tidak pelit kayak gitu. Itu yang memberikan inspirasi pada gue untuk terus berkarya sampai dengan saat ini ya. Seorang Ikhwan Toha tidak hanya dikenal sebagai seorang desainer atau fashion designer, tapi juga sebagai seorang pengajar, speaker. Lu jadi pembicara di mana-mana, terutama untuk fashion, dan juga writer, malah penulis kan, karena lu juga pernah menjadi seorang fashion editor kan. Nah, sampai saat ini ada berapa banyak buku sih, Wan, yang udah ditulis? Iya nih, gue kurang produktif, gue cuma 2 buku. 2 buku terakhir? 2 buku. Jadinya yang pertama 103 Fashion Quotes by Ikhwan Toha, Fashion. Yang kedua yang tentang bow tie kan? Iya, All About Neckwear by Ikhwan Toha. Karena gue seneng ngasih kupu-kupu, jadinya gue kembangkan ke neckwear, cuff, dan collar, dan yang lain-lain. Nggak pengen nulis buku lagi? Ngeluarin buku lagi? Jangan salah, jadinya gue udah punya 2 konsep buku dalam komputer gue, tapi nggak jalan-jalan sekarang gitu. 2 konsep langsung loh. Yang siap untuk di launching ya sebenarnya. Ya, jadi kayaknya gue tuh harus punya asisten 1 yang standby gitu ya. Jadi kalau gue punya ide, gue harus tulis. Gue kalau udah semangat, kalau udah dalam bentuk sedikit di layout kayak gitu loh. Semoga bukunya cepat launch. Amin. Bukan cepat launch, ya. cepat terrealisasi sebenarnya. Betul kan? Wan, menurut lo nih, gimana sih perkembangan industri fashion tanah air saat ini? Unpredictable, dan juga trend fashion lokal juga sangat akomodatif, berkembang ya, tren-tren dari luar negeri. Terus juga alhamdulillah orang tuh
melihat fashion itu sekarang sudah tidak hanya sebatas lifestyle, juga kebutuhan, dan juga kebutuhannya bukan emang dari dulu kebutuhan ya kayak gitu ya. Betul. Kebutuhan itu sekarang kebutuhan yang di atas primer kali ya. Maksud saya biasanya kan fashion orang pakai baju kan hanya pakai baju buat gengsi pertama ya kayak gitu ya. Tapi sekarang banyak anak-anak muda itu ya mungkin terinspirasi dari gue kali ya. Anak-anak muda itu mereka sudah sangat ekspresif melalui penampilan mereka, itu gue sangat mengapresiasikannya. Dan juga fashion juga memberikan peluang tumbuh profesi-profesi lain ya yang gue nggak pernah kenal kayak gitu. Akhirnya ada fashion blogger, ada fashion influencer, IT menurut profesi mereka seperti apa kayak gitu. Tapi ya paling nggak gue support lah, bagus kayak gitu ada nambah profesi-profesi yang lain kayak gitu. Iya. Itu juga fashion bisa dijadikan seperti salah satu fashion quotes gue, fashion adalah media efektif pendongkrak citra Ikhwan Toha kayak gitu. Jadi fashion apapun orang menghubungkan sama fashion untuk citra mereka itu atau selera mereka itu baik kayak gitu. Berarti bisa fashion itu bisa memperlihatkan identitas seseorang berarti kan? Iya betul. Dan memang ya fashion industri di tanah air memang sangat berkembang sih sebenarnya kita melihat kan gitu. Apalagi yang itu tuh yang ada unsur Indonesia aslinya. Iya betul. Mendukung menggunakan produk-produk lokal, support produk-produk UMKM juga. Dan kalau dulu mungkin dunia fashion itu mindsetnya masyarakat kita orang Indonesia itu woman's world. Iya. Cuma dunia perempuan. Tapi sekarang jangan salah. Kita ngelihat banyak banget fashion pria yang juga ada di sekitar kita kan, industri fashion pria. Jangan salah loh, jangan salah yang gue masih sesali atau masih tanyakan kenapa sekolah mode dan kampus mode itu kebanyakan mengajarkan figur drawing dan juga ilustrasi dan sketsa fashion design hanya untuk perempuan. Betul. Perempuan. Mereka tuh gue terang di Singapura juga kebanyakan diajarin perempuan, nggak diajarin bagaimana membuat baju laki, figur laki dan yang lain-lain. Itu akhirnya mereka banyak fashion designer bikin baju atau bikin figur laki-laki itu kayak waria, kayak bencong karena keseringan bentuk figur perempuan. Iya, mungkin nanti seorang Ikhwan Toha dalam mengajar mungkin bisa mengajarkan desain untuk men design gitu kan? Iya, maksudnya itu jadinya orang-orang tuh nggak terbiasa bikin. Mereka bilang bikin baju laki-laki susah, padahal mendesain baju laki itu sama funnya dengan perempuan gitu. Funnya dengan mendesain baju perempuan sangat mengasihkan juga kayak gitu, dan banyak yang dieksplor asal sesuai dengan fashion quotes gue ya. Seorang pria boleh dandan dandy, flamboyan, asal jangan semayu kayak gitu ya. Betul. Wan, sebelum gue ngakhirin Better Life episode kali ini, bagi tips dong Wan buat yang lagi dengerin bagaimana untuk tetap eksis dan terus berkarya. Walaupun mungkin banyak pro dan kontra yang melatar belakangi kita ya. Tips dari seorang Ikhwan Toha ini apa nih untuk tetap eksis dan terus berkarya? Kalau pertama kali mungkin kita gue tuh beruntung kali ya, karena gue sempat kuliah di mode, tidak hanya mengandalkan bakat gitu, tapi ada juga orang yang mengandalkan bakat juga sukses kayak gitu. Tapi sebaiknya kalau punya bakat itu diasah di sekolah atau kampus mode, biar karyanya tetap sustainable, karya tetap berkesinambungan dan ya bisa berkarya lebih panjang seperti sekarang gue. Udah kembali ke diri kita aja, kita sebaiknya bersyukur ya punya bakat dan minat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita harus memaintainnya. Terus juga memang gimana ya, kalau fokus tuh mungkin lebih enak ya, kemampuan kita di sini, bakat kita di sini, minat kita di sini, gue fokus aja di sini. Kalau gue fokus di industri fashion aja, dan percaya kalau fokus kita akan jadi seorang yang ahli kan, karena betul, kita udah dalam jalurnya kan. Ya, terasa hampir setiap detik kayak gitu, dan itu orang mengapresiasikannya dari segi budget biasanya. Alhamdulillah. Istilahnya ada kualitas yang kita tawarkan kan, bukan hanya kuantitas. Dan satu lagi pokoknya bersyukur itu penting banget, bersyukur apa yang telah kita punya. Terus jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain. Kayak gitu. Karena setiap orang punya kesempatan yang berbeda. Iya, pasti dari segi finansial angkatan gue fashion designer ada yang jauh lebih sukses daripada gue.
maksudnya jangan pernah bandingin kita dengan mereka kayak gitu. Kita belajar dari kesuksesan orang lain boleh, tapi jangan membandingkan. Lo akan frustasi dan akan sakit hati gitu. Mendingan menikmati apa yang lo punya aja sekarang. Ya, betul. Iwan Toha, thank you for your time and sharing about your journey. Sukses selalu dan terus berkarya untuk kemajuan industri fashion di tanah air ya, Wan. Amin. Pilihan untuk berkarya dan tetap eksis sesuai dengan pilihan kita tentu bukan hal yang mudah. Tapi jika kita memiliki tekad, gairah, dan keseriusan yang luar biasa, apapun pilihan kita dapat dijalani dengan mudah. Tak ada yang mustahil jika kita mau dan terus berusaha. Petualangan kita tak akan pernah berhenti, seiring dengan tekad dan gairah untuk meraih semua impian kita. Terus berkarya dan nikmati setiap petualangan kita. Thank you for listening Better Life, the podcast project by Cerita Andy. If you have any questions, just follow our social media at Cerita Andy.